Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari konten Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @sugiono_latukonsina. Dia menulis, pas sakit hati, jadi tenang pas nonton videonya Cinemazi Recap. Wah, semoga lekas sembuh ya guys. Yang lalu biarlah berlalu. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Creation of the Gods 2 Demon Force yang rilis pada tahun 2025 ini. Ini adalah lanjutan dari film pertamanya yang super seru guys. Film ini bercerita mengenai kerajaan terkuat di bumi yang dipimpin manusia paling licik dan kejam. Film ini dibintangi oleh Yushi, Chen Muchi, dan mantan Mimin yang bernama Naran. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Creation of the Gods 2 Demon Force. Semoga. Di film pertamanya, dikisahkan terdapat sebuah kerajaan yang paling kuat di muka bumi yang bernama Kerajaan Shang. Putra kedua kaisar yang licik yang bernama Yin Shou dengan bantuan siluman rubah yang bernama Daji membunuh kaisar dan putra mahkota. Tak hanya itu saja, Yin Shou bahkan tega membunuh istri dan anaknya sendiri yang bernama Yin Zhao. Akibat ulah Yin Shou ini, kerajaan Shang dikutuk oleh langit. Hewan-hewan mati terkena penyakit misterius dan sawah-sawah gagal panen, membuat rakyat menentang kepemimpinan Kaisar Yin Shou. Kutukan itu hanya bisa dihentikan dengan gulungan dewa yang saat ini dibawa kabur oleh seorang dewa yang bernama Jiang Ziya yang kini berubah menjadi manusia biasa karena melindungi gulungan dewa itu. Jiang Ziya dibantu dua muridnya yang bernama Nasha dan Yang Jian, serta bersama dengan pangeran kerajaan Shichi yang bernama Jiva berniat menghentikan kekejaman Kaisar Yin Shou. Singkat cerita, Nasha dan Yang Jian membawa mayat Yin Zhao ke Gunung Kunlun, tempat tinggal para dewa. Nasha dan Yang Jian meminta para dewa untuk menghidupkan kembali Yin Zhao karena dia adalah satu-satunya harapan umat manusia yang bisa menggulingkan tahta Kaisar Yin Shou. Para dewa yang ada di sana pun kebingungan karena menghidupkan manusia yang sudah mati akan menentang hukum langit. Dewa Agung, pemimpin para dewa, kemudian mengecek tubuh Yin Zhao. Dewa Agung pun terkejut. Dia merasakan masih ada energi kehidupan di dalam tubuh Yin Zhao. Namun energi itu dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Jika para dewa membangkitkan manusia dengan energi seperti itu, akan timbul bencana. Tapi di sisi lain, Dewa Agung teringat ramalan Jiang Ziya mengenai takdir Yin Zhao yang akan menjadi satu-satunya orang yang bisa membuka gulungan dewa untuk menghilangkan kutukan. Tidak ada orang lain lagi yang bisa melakukannya selain Yin Zhao. Para dewa pun sepakat, mereka akhirnya menyatukan kekuatan untuk membangkitkan Yin Zhao kembali. Secara mengejutkan, Yin Zhao menyerap kekuatan para dewa terlalu banyak. Para dewa berusaha menghentikan hal itu, namun mereka tidak bisa. Dewa Agung pun mengeluarkan para dewa yang lain dari tempat ritual. Dia merelakan kekuatannya sendiri diserap habis oleh Yin Zhao, membuat tubuhnya menjadi tua dalam seketika. Di tempat lain, Panglima Besar Wen Zong bersama anak buahnya kembali ke Kerajaan Shang setelah 10 tahun berperang di Laut Utara. Wen Zong langsung menghadap Kaisar Yin Shou. Wen Zong berniat mengundurkan diri karena dia ingin pensiun menjadi jenderal perang. Namun Kaisar menolak. Kaisar yang lemah karena masih terluka parah berkata kalau dia ingin Wen Zong menangkap Jiva yang saat ini sudah kembali ke kerajaan Shiki. Wen Zong pun tetap bersikeras untuk pensiun karena usianya yang sudah tua. Mendengar hal ini, salah satu tangan kanan Wen Zong yang bernama Chan Yu menawarkan diri memimpin pasukan untuk menangkap Jiva dan menaklukkan kerajaan Shiki. Chan Yu tidak takut mengorbankan diri untuk kerajaan ini seperti ayahnya yang tewas di medan perang demi membela kerajaan ini. Kaisar Yin Shou kemudian memberikan jubah perang kepada Chan Yu, mengangkatnya menjadi panglima yang akan memimpin pasukan berperang melawan kerajaan Shiki. Di dalam kerajaan Shiki, Jiva yang kini menjadi putra mahkota sedang berduka atas kematian kakaknya yang dibunuh Kaisar Yin Shou. Seorang utusan dari kerajaan Shang kemudian datang memberikan sebuah kotak dan pedang milik Yin Zhao yang sudah tewas. Utusan itu berkata, jika Jiva mau menyerahkan diri, maka Kaisar Yin Shou akan mengampuni rakyat kerajaan Shiki.
Siluman pelindung Jiva yang bernama Lei Zhenzi dan para penasehat kerajaan Shiki pun marah. Mereka berniat membunuh utusan itu. Namun Jiva melarangnya. Jiva membiarkan utusan itu pergi begitu saja. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Chan Yu dan pasukannya bergerak menuju kerajaan Shiki. Dia menyuruh para penduduk lokal untuk membangun jembatan di atas sungai. Setelah jembatan selesai, Chan Yu dan pasukannya pun mulai melintas. Di saat Chan Yu sampai di tengah-tengah jembatan, ternyata Jiva ada di antara para pemuda yang membuat jembatan. Jiva pun menyuruh rekan-rekannya untuk melepas tali jembatan. Seketika jembatan itu pun terpisah satu sama lain. Anak buah Chan Yu yang panik terjatuh ke sungai. Sementara Chan Yu sendiri masih berusaha bertahan di atas jembatan. Chan Yu lalu memanggil keempat raksasa untuk menolong prajuritnya yang tenggelam. Dengan susah payah, Chan Yu akhirnya berhasil sampai di seberang. Chan Yu pun langsung melesat mengejar Jiva dan anak buahnya yang kabur masuk ke dalam celah tebing. Chan Yu sebenarnya sudah tahu kalau pasukan kerajaan Shiki pasti akan menyerangnya di tempat ini, namun dia tidak gentar. Chan Yu kemudian melihat kalau jalannya ditutup oleh bebatuan. Tiba-tiba salah satu raksasa yang bernama Mo Liking tertimpa batu-batu besar dari atas. Itu adalah ulah pasukan Jiva yang ada di atas. Melihat hal ini, Jiva pun senang. Dia mengira bebatuan itu bisa mengalahkan Mo Liking. Namun ternyata Mo Liking bangkit kembali tanpa luka sedikit pun. Jiva lalu memerintahkan pasukannya melemparkan bebatuan lagi. Mo Liking kemudian melemparkan pedangnya. Pedang itu berubah menjadi naga yang langsung menyerang anak buah Jiva. Siluman hijau berusaha melawan pedang naga itu, namun dia kesulitan. Pedang naga itu sangatlah kuat. Melihat musuh yang terlalu kuat, Jiva pun menyuruh pasukannya untuk mundur. Chan Yu yang melihat Jiva kabur langsung mengejarnya sendirian. Chan Yu dan Jiva pun bertarung di pinggir tebing yang curam. Chan Yu lalu mengeluarkan mutiara ajaib miliknya dan berhasil menjatuhkan kuda milik Jiva. Jiva masih berusaha melawan, membuat mereka berdua akhirnya terjatuh dari tebing. Singkat cerita, Jiva yang sudah sadar mengambil batu untuk membunuh Chan Yu. Namun Jiva yang tidak tega akhirnya mengurungkan niatnya. Di saat Jiva akan mengikat tangan Chan Yu, tiba-tiba wanita itu kembali sadar. Chan Yu yang sangat ahli bertarung dengan mudah mengalahkan Jiva. Chan Yu pun akhirnya mengikat Jiva di pohon dengan kepala di bawah. Chan Yu berkata kalau dia kagum dengan keberanian Jiva. Meskipun lemah, tapi Jiva berani memberontak. Jiva pun memberitahu kalau Kaisar Yinshou adalah orang yang jahat. Namun Chan Yu tidak percaya. Chan Yu berkata kalau dia bukanlah pengkhianat seperti Jiva. Tiba-tiba seekor babi hutan raksasa muncul menyerang mereka berdua. Chan Yu pun berusaha melawannya, namun hewan itu malah menabrak pohon membuat Jiva bisa melepaskan diri. Chan Yu lalu melemparkan mutiara ajaib membuat babi hutan itu akhirnya bisa dikalahkan. Chan Yu pun baru sadar kalau Jiva sudah kabur. Di tempat lain, Xia yang sedang memancing tiba-tiba diculik sekawanan burung gagak yang dikirim oleh penyihir Gong Bao. Xia yang panik pun berteriak meminta tolong. Dari bawah, Jiva meraih kakinya, membuat para gagak kesulitan. Xia pun akhirnya berhasil diselamatkan. Jiva lalu memberitahu kalau Kaisar Yinshou sudah mulai mengirim pasukan untuk menyerang kerajaan Shiki. Jiang Xia pun berkata, jika kerajaan Shiki berhasil ditaklukkan, maka Kaisar Yinshou akan menjadi penguasa dunia ini. Siluman hijau kemudian datang menjemput mereka berdua. Sementara itu, di dalam istana kerajaan Sheng, siluman rubah Su Daji menggunakan mantranya untuk memindahkan luka-luka di tubuh Kaisar Yinshou ke dalam tubuhnya. Daji rela melakukan hal itu untuk menyelamatkan Yinshou. Penyihir Dongbao kemudian datang melaporkan kalau Jiang Xia yang membawa gulungan dewa saat ini bersembunyi di dalam kerajaan Shiki. Di dalam kerajaan Shiki, Jiva terkejut melihat rakyatnya bersatu padu mempersiapkan senjata untuk berperang, padahal dia sudah menyuruh mereka untuk mengungsi. Mereka pun menjawab kalau semua rakyat kerajaan Shiki memutuskan untuk bertarung bersama Jiva sampai mati, karena kerajaan Shiki ini adalah rumah mereka semua. Dari jauh, mereka lalu melihat Chan Yu dan pasukannya yang sudah mendekat. Jiva dan yang lain pun bingung bagaimana caranya mengalahkan musuh itu, karena pasukan Chan Yu dibantu 4 raksasa yang sangat kuat. Jiang Xia pun menyuruh yang lain tidak usah khawatir, karena dia memiliki ide. Di tempat lain, Kaisar Yinshou masih berusaha membujuk Jenderal Wenzhou untuk membantunya menyerang kerajaan Shiki. Namun Wenzhou tetap menolak karena dia ingin pensiun.
Kaisar Yinsho pun berkata jika memang itu keputusan Wensho, Kaisar Yinsho terpaksa akan pergi ke kerajaan Shiki sendiri. Yinsho lalu menyerahkan mahkota dan jubah kaisar kepada Wensho. Yinsho berkata jika dia yang masih lemah ini mati di tengah pertempuran, Yinsho ingin Wensho menggantikannya menjadi kaisar di kerajaan ini. Yinsho harus pergi untuk merebut gulungan dewa yang saat ini ada di kerajaan Shiki agar kutukan yang terjadi di kerajaan Sheng ini bisa hilang. Mendengar hal ini, Wensho pun akhirnya luluh. Dia akhirnya mau membantu memimpin pasukan untuk merebut gulungan dewa dan menghancurkan kerajaan Shiki. Di dalam kamp pasukan Chanyu, di saat semua orang sedang tertidur, diam-diam siluman hijau mengambil pedang naga milik raksasa Mo Li King. Li King yang baru bangun pun langsung mengejar siluman hijau itu. Di sisi lain, Chifa memerintahkan pasukannya untuk menembakkan panah api ke arah kamp musuh. Rekan Chanyu yang bernama Luan pun melapor kalau mereka sedang diserang. Namun Chanyu malah menyuruh pasukannya untuk tidak terpancing. Chanyu sadar kalau ini adalah jebakan. Di tempat lain, raksasa Li King dijebak di rawa-rawa. Chifa dan pasukannya pun langsung menghujani raksasa itu dengan panah. Siluman hijau lalu menancapkan pedang naga di mulut raksasa Mo Li King hingga tewas. Pagi harinya, Chifa dan pasukannya kembali sambil membawa pedang naga. Chifa berkata kalau mereka berhasil mengalahkan raksasa Mo Li King. Namun Jiang Ziya malah marah karena target utama mereka adalah menangkap Chanyu, bukan membunuh salah satu raksasa. Jiang Ziya takut tewasnya salah satu raksasa malah membuat 3 raksasa yang lain mengamuk untuk balas dendam. Singkat cerita, kedua pasukan saling berhadapan bersiap untuk berperang. Chanyu pun langsung menabuh genderang perang, membuat ketiga raksasa mulai maju. Di depan, Chifa menyuruh pasukannya juga untuk maju. Di atas, siluman hijau melemparkan jaring untuk menangkap ketiga raksasa. Chifa dan pasukannya kemudian menembakkan panah. Tiba-tiba payung ajaib milik raksasa Mo Li Hong menyerap tembakan panah dan kemudian membalikan tembakan panah itu ke arah pasukan kerajaan Shiki itu sendiri. Chifa yang panik pun menyuruh anak buahnya untuk mundur. Raksasa yang bernama Mo Li Hai menyerang menggunakan kecapi ajaib yang menyemburkan api. Chifa pun menyuruh penjaga untuk menaikkan jembatan setelah semua prajuritnya kembali masuk ke dalam gerbang. Namun Chifa sendiri akhirnya kesulitan masuk. Dari belakang, Chanyu melompat dan memegangi kaki Chifa. Salah satu raksasa lalu menyerang dengan serangan angin, membuat air sungai naik menghantam Chifa dan Chanyu hingga hanyut terbawa arus. Chifa pun berusaha melepaskan armornya agar dia tidak tenggelam, sementara Chanyu tertarik ke dasar sungai karena armornya yang terlalu berat. Chifa pun langsung berenang menolong Chanyu. Raksasa yang bernama Mo Li Xing lalu mengeluarkan monster musang untuk menerobos gerbang. Namun tiba-tiba datang sosok makhluk raksasa biru membunuh monster musang itu. Nacha dan Yang Jian kemudian datang. Nacha memberitahu kalau monster biru yang membantu mereka adalah Yin Jiao yang sudah dihidupkan kembali dan menyerap kekuatan dewa. Yin Jiao yang sangat kuat pun langsung membantai para raksasa satu persatu, membuat pasukan musuh yang ketakutan akhirnya mundur. Semua rakyat kerajaan Shiki pun bersorak atas kemenangan mereka. Di tempat lain, Chifa menggendong tubuh Chanyu yang masih lemas. Chifa sengaja menyelamatkan Chanyu karena dia ingin menyerahkan diri kepada Chanyu agar Chanyu mau menghentikan perang ini. Chifa tidak mau kerajaan Shiki hancur karena dirinya. Chanyu pun langsung mengikat Chifa dan membawanya pergi. Chanyu berkata seharusnya Chifa menyerah lebih awal agar tidak jatuh korban. Chifa pun menjawab kalau pasukannya sendirilah yang berinisiatif ingin ikut perang. Pasukannya berperang bukan untuk membela Chifa, tapi untuk melindungi keluarga mereka. Chifa kemudian bertanya, memangnya Chanyu tidak punya keluarga untuk diperjuangkan? Chanyu pun menjawab kalau dia dibesarkan di medan perang. Chanyu akan terus berperang untuk meneruskan perjuangan ayahnya yang sudah tewas di medan perang. Chifa kemudian berkata kalau dia berjuang demi melindungi keluarganya yang masih hidup. Namun Chanyu berjuang untuk keluarganya yang sudah mati. Di tempat lain, Kaisar Yinsho menyuruh siluman rubah, Daji, untuk memilih salah satu gadis untuk dirasuki karena tubuh yang saat ini dia rasuki sudah mulai lemah. Di saat siluman rubah akan keluar, dia kesulitan. Ternyata kekuatan siluman rubah sudah sangat lemah sehingga untuk berpindah tubuh saja dia sudah tidak bisa. Singkat cerita, Chanyu membawa Chifa ke hadapan Jenderal Wensong yang saat ini sudah datang memimpin pasukan. Chanyu mengajak Wensong untuk mundur karena dia sudah berhasil menangkap Chifa.
Secara mengejutkan, Wenzong berkata kalau dia tidak mau mundur. Dia masih berencana untuk memusnahkan kerajaan Shiki. Chan Yu pun protes, bukannya awalnya mereka diperintahkan untuk menangkap Jiva. Chan Yu tidak ingin menyerang rakyat sipil yang tidak bersalah. Malam harinya, di saat semua orang sedang tertidur, diam-diam Chan Yu membebaskan Jiva, mengajaknya naik kuda kembali ke kerajaan Shiki. Di tengah jalan, dari belakang, Wenzong yang menaiki kuda api menyusul mereka. Wenzong membuat lingkaran api untuk menahan Chan Yu dan Jiva. Tiba-tiba dari atas Yin Jiao datang membantu Jiva dan Chan Yu untuk kabur. Yin Jiao lalu menyuruh Wenzong berlutut di hadapannya karena dia adalah putra mahkota anak kaisar. Yin Jiao menyuruh Wenzong memberitahu ayahnya kalau anaknya ini masih hidup. Yin Jiao juga menyuruh Wenzong dan pasukannya untuk mundur. Jika bersikeras meneruskan peperangan, Yin Jiao tidak akan segan-segan membantai Wenzong dan pasukannya. Di tempat lain, Chan Yu akhirnya berhasil membawa Jiva sampai di kerajaan Shiki. Melihat Chan Yu ada di sini, semua orang pun mengarahkan senjata ke arah Chan Yu. Jiva langsung memberitahu semua orang kalau Chan Yu lah yang telah menyelamatkannya. Jiva mengajak Chan Yu untuk tinggal di dalam kerajaan Shiki karena Chan Yu pasti sudah dicap sebagai pengkhianat. Dia tidak mungkin bisa kembali lagi. Raksasa biru Yin Jiao kemudian datang. Dia berubah menjadi wujud manusia biasa. Jiva pun langsung memeluk Yin Jiao. Jiva senang karena sahabatnya ini ternyata masih hidup. Yin Jiao lalu memberitahu kalau dia diutus Dewa Agung untuk menolong kerajaan Shiki. Dewa Agung melarangnya pergi untuk balas dendam sendirian karena amarah yang ada di dalam dirinya bisa menjadi bencana. Jiva lalu menyerahkan pedang milik Yin Jiao. Yin Jiao pun meminta Jiva untuk menyimpan pedang ini untuknya. Suatu hari nanti, jika dendam yang ada di dalam diri Yin Jiao menguasai dirinya membuatnya hilang ingatan, Yin Jiao ingin Jiva memperlihatkan pedang ini padanya, agar Yin Jiao bisa mengingat lagi kebersamaan mereka berdua. Yin Jiao lalu berkata kalau dia sangat iri kepada Jiva karena Jiva berjuang untuk melindungi keluarganya, sementara musuh bebuyutan Yin Jiao adalah ayahnya sendiri. Jiva pun berkata, apapun yang terjadi, Jiva akan membantu Yin Jiao balas dendam kepada Kaisar Yin Shou. Di tempat lain, seorang utusan memberitahu Kaisar Yin Shou kalau putranya Yin Jiao masih hidup. Utusan itu lalu menyampaikan pesan dari Jenderal Wenzong yang bersedia meneruskan peperangan dan merebut gulungan dewa jika Kaisar bersedia memaafkan anaknya, sang putra mahkota Yin Jiao. Karena hanya Yin Jiao lah satu-satunya penerus tahta yang sah. Jika Kaisar menolak memaafkan Yin Jiao, Jenderal Wenzong mengancam akan mundur dari peperangan. Mendengar hal ini, Kaisar Yin Shou pun terpaksa menyetujui hal itu. Dia ingin Wenzong bisa mengambil gulungan dewa dan menyelamatkan kerajaan ini. Setelah utusan itu pergi, Daji bertanya kenapa Kaisar bersedia memaafkan Yin Jiao. Kaisar pun menyuruh Daji tidak usah khawatir, dia sudah memiliki rencana cadangan. Di tempat lain, penyihir Gongbao mendatangi Pulau Kura-Kura Emas untuk meminta bantuan kepada gurunya, sang Raja Penyihir, untuk merebut gulungan dewa. Raja Penyihir pun memberikan sebuah kendi yang berisi kutukan mayat hidup. Gongbao bisa menggunakannya untuk menciptakan pasukan zombie. Singkat cerita, penyihir Gongbao dan Kaisar mengumpulkan para tahanan pemberontak. Gongbao lalu melemparkan kendi, merubah para tahanan itu menjadi pasukan zombie. Di dalam kerajaan Shiki, semua orang berpesta untuk merayakan kemenangan mereka. Di tengah-tengah pesta, Jiang Ziya menasehati Yin Jiao untuk jangan pergi sendirian menghadapi ayahnya. Yin Jiao harus menghimpun aliansi dan mencari dukungan rakyat terlebih dahulu. Baru setelah itu, Yin Jiao bisa menaklukkan ibu kota dan menghukum para penjahat. Dengan begitu, kedamaian akan tercipta di muka bumi ini. Chan Yu kemudian datang ikut bergabung ke dalam pesta. Dia terlihat senang berbaur bersama penduduk kerajaan Shiki. Dari belakang, Jiang Ziya melihat tato aneh di belakang leher Chan Yu. Jiva yang sedang menari langsung mengajak Chan Yu menari di sampingnya. Jiva pun jatuh hati melihat kecantikan Chan Yu. Di tempat lain, Jenderal Wenzong dan pasukannya melakukan ritual bulan hitam di sebuah tempat yang ditutupi awan. Wenzong menyuruh semua pasukannya untuk meminum ramuan penangkal agar tidak terpengaruh kutukan bulan hitam miliknya. Setelah meminum ramuan itu, muncul tato di belakang leher pasukan itu. Tato itu sama dengan tato milik Chan Yu. Wenzong kemudian menerbangkan beberapa cermin raksasa. Tiba-tiba cahaya bulan dan bintang tersedot masuk ke dalam cermin itu, membuat langit menjadi gelap gulita.
Melihat hal ini, warga kerajaan Shiki pun panik. Jiang Xia memiliki firasat kalau akan terjadi hal yang buruk. Shiva lalu mengetes menembakkan panah api. Panah itu mengenai gerobak musuh yang sudah mengepung. Semua prajurit kerajaan Shiki pun panik. Mereka langsung bersiap untuk berperang. Di dalam tempat ritual, Wenzhong mulai menggerakkan cermin-cerminnya. Tiba-tiba cermin-cermin itu mengeluarkan sinar terang. Jiang Xia melihat burung-burung yang terkena cahaya cermin langsung berjatuhan. Dia menyuruh semua orang menghindari cahaya itu. Dan benar saja, orang yang terkena cahaya cermin langsung pingsan tak sadarkan diri. Siluman hijau berusaha menghancurkan cermin itu, namun dia malah terlempar sendiri. Jiang Xia pun berkata, satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan ini adalah dengan menyerang altar tempat ritual bulan hitam dilaksanakan. Jiang Xia menyuruh yang lain berpencar mencari tempat ritual itu berada. Sementara itu, pasukan musuh akhirnya berhasil menjebol gerbang dengan mudah. Tak hanya itu saja, pasukan musuh juga menembakkan bola-bola api menghancurkan rumah-rumah warga. Shiva lalu memerintahkan semua orang untuk berlindung di dalam istana. Para penduduk pun kocar-kacir melihat pasukan musuh itu berhasil menjebol masuk. Mereka tidak bisa melawan karena langsung pingsan setelah terkena cahaya dari cermin. Jiang Xia kemudian dikepung pasukan musuh. Beruntung Yang Jian datang menyelamatkannya. Shiva dan Nacha juga kemudian datang. Cermin-cermin raksasa lalu menyinari mereka. Untung saja Yin Zhao datang dengan membawa pelindung untuk melindungi mereka dari cahaya cermin. Nacha dan Yin Zhao melaporkan kalau mereka tidak berhasil menemukan altar karena keadaan di luar sangat gelap gulita. Jiang Jia lalu melihat tato di leher prajurit musuh. Xia teringat kalau tato itu sama dengan tato yang ada di belakang leher Chan Yu. Xia pun memiliki ide. Xia kemudian pura-pura pingsan. Chan Yu yang ada di sana langsung menangkap Xia. Chan Yu membawa Jiang Xia ke hadapan Jenderal Wenzhong. Ternyata sebelumnya Jenderal Wenzhong menyuruh Chan Yu masuk ke dalam kerajaan Shiki untuk menangkap Xia dan merebut gulungan dewa. Di sini Chan Yu langsung marah karena Jenderal Wenzhong melakukan serangan lebih awal dari perjanjian mereka. Chan Yu lalu meminta Jenderal Wenzhong menghentikan serangan kepada warga kerajaan Shiki karena dia sudah berhasil mendapatkan gulungan dewa. Namun Jenderal Wenzhong ingkar janji. Dia tetap meneruskan serangan. Jenderal Wenzhong berniat membantai kerajaan Shiki. Chan Yu yang kecewa pun kemudian mengembalikan gulungan dewa kepada Xia. Chan Yu membebaskan Xia dan menyuruhnya untuk pergi. Ternyata yang dia bawa bukanlah gulungan dewa, melainkan kembang api. Jiang Xia sengaja menyerahkan diri untuk memberitahukan lokasi tempat ini kepada yang lain. Setelah melihat kembang api dari kejauhan, Shiva langsung melesat menuju tempat itu. Sebuah cermin kemudian mengikutinya dari belakang. Yin Zhao lalu datang membawa Shiva. Namun cahaya cermin pun akhirnya membuat Yin Zhao tumbang. Sebelum pingsan, dia melempar Shiva. Siluman hijau lalu menangkap Shiva, membawanya menuju tempat ritual. Sesampainya di tempat ritual, Chan Yu menyuruh Shiva menusuk mata ketiga Wenzhong untuk menghentikan semua ini. Sementara dia sendiri akan menahan kuda api. Di tempat lain, cahaya cermin membuat banyak rakyat kerajaan Shiki tumbang. Yang Jian dan Nacha pun juga ikut tumbang karena terkena cahaya cermin itu. Pasukan musuh lalu dengan mudah menjebol masuk ke dalam istana tempat persembunyian semua orang. Di dalam tempat ritual, dengan susah payah, Chan Yu menahan kuda api yang ada di sana. Shiva pun langsung naik ke atas altar berniat menusuk mata Wenzhong. Wenzhong langsung menahannya dengan satu tangan. Wenzhong lalu menggerakkan cermin-cermin raksasa datang ke sini untuk menyinari Shiva. Wenzhong berkata, jika Shiva menusuk matanya, semua pasukannya yang memiliki tato di belakang leher akan mati, termasuk Chan Yu. Mendengar hal ini, Shiva pun jadi bimbang. Dia ingin menghentikan kutukan ini, namun dia juga tidak mau kehilangan Chan Yu. Di belakang, Jiang Xia pingsan karena terkena cahaya cermin. Di tempat lain, pasukan musuh yang sudah menjebol istana bersiap-siap membantai semua orang. Di dalam tempat ritual, dengan sisa-sisa tenaganya, Chan Yu bangkit membantu Shiva menusuk mata Wenzhong. Semua cermin ajaib pun langsung hancur lebur. Semua pasukan musuh yang memiliki tato mata pun ikut musnah. Begitupun juga dengan Chan Yu. Tubuh Chan Yu menghilang, namun dia meninggalkan mutiara ajaib sebagai kenang-kenangan untuk Shiva. Semua orang yang sebelumnya pingsan pun akhirnya sadar kembali. Setelah kejadian itu, diam-diam, Yin Zhao pergi menemui ayahnya seorang diri untuk balas dendam. Tiba-tiba dia ditahan oleh sesuatu. Itu adalah Raja Penyihir Tong Tian dari Pulau Kura-Kura Emas. Raja Penyihir kemudian mencuci otak Yin Zhao, membuatnya tunduk di hadapan Kaisar Yin Shou.
Di tempat lain, Gong Bao menemui Jenderal Wenzong. Karena Wenzong sudah gagal menjalankan misi, Gong Bao membawa kotak dari kaisar yang seharusnya tempat menaruh kepala Jiva. Gong Bao berkata kalau kotak itu tidak bisa dikembalikan dalam keadaan kosong. Wenzong pun paham kalau kaisar menginginkan kepalanya sebagai ganti kepala Jiva. Sebelum Wenzong memenggal kepalanya sendiri, dia terlebih dahulu memenggal kepala Gong Bao. Namun Gong Bao tidak bisa mati karena dia adalah seorang penyihir. Gong Bao kemudian memimpin pasukan zombie untuk menyerang kerajaan Shiki. Dan berakhirlah alur cerita film Creation of the Gods 2 Demon Force ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan mau kalau diajak ngumpul sama orang toksik guys. Nanti kalian diubah menjadi pasukan zombie. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.